tidak terangkat pahala sholatnya walaupun satu jengkal di atas kepalanya. Ini hadis yang pertama jamaah sekalian. Lalu siapa mereka? Ini pertanyaannya. Mereka yang pertama kata Nabi, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Inilah yang sering saya khawatirkan. Yang pertama, orang yang sholat tapi ternyata pahala sholatnya tidak terangkat walaupun satu jengkal. Siapa dia? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, kata Nabi, yaitu seseorang yang mengimami atau seseorang yang memimpin. Jadi ada dua makna di sini kalau melihat syarahnya jamaah sekalian. Bisa memimpin sholat, bisa maknanya memimpin rakyat. Jadi ada dua macam. Termasuk dalam memimpin sholat. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, seseorang yang memimpin sholat tapi makmumnya atau rakyatnya tidak menyukainya. Kenapa makmumnya tidak menyukainya jamaah sekalian? Bukan dikarenakan panjangnya bacaan, bukan dikarenakan panjangnya ruku, tapi karena orang tersebut mungkin karena orang fasik. Dia ahli maksiat, suka ngedugem, datang-datang ke masjid jadi imam. Aduh, kata orang apa jadi imam nih? Tak layak. Begitu. Atau misalnya jamaah sekalian, dia suka berbohong, penipu misalnya dan sebagainya, jadi imam. Akhirnya makmum bisi-bisi gak layak jadi imam. Orangnya apa misalnya jamaah sekalian? Macam-macam, semua perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang imam, dia melakukannya. Entah itu kemungkaran, keburukan, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya dia lakukan. Imam, akhirnya makmum tidak menyukai imam tersebut. Nah, pahala-pahalanya jamaah sekalian tidak terangkat walaupun satu jengkal di atas kepala. Lalu siapa berikutnya? Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun, yaitu wanita-wanita, istri-istri kita, pasangan-pasangan kita yang mereka tidur dalam keadaan dimurkai oleh suaminya. Maka jamaah sekalian, kalau membenci istri, tapi ini jamaah sekalian, suaminya membenci istrinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agamanya Allah, bukan karena yang lain. Karena bisa jadi jamaah sekalian, seorang suami membenci istrinya gara-gara istrinya terlambat bikin kopi misalnya, ribut. Padahal itu bukan perkara karena Allah, hanya terlambat saja, ribut, gak sabaran suaminya. Gara-gara masak nasi kelupaan istrinya, ribut, dimarahin. Bukan karena itu jamaah sekalian, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya nyuruh, Neng katanya, salat, udah maghrib. Abang ini nyuruh-nyuruh sholat katanya, melawan dia, dimarah sama suami. Itu karena Allah. Neng, kamu katanya kalau keluar pakai jilbab. Apa pakai jilbab? Biar kelihatan rambut pirangnya. Misal melawan, benci suaminya akhirnya misalnya. Mbak katanya, kamu jangan keluar rumah, saya mau pergi ke luar kota. Kamu di rumah sini aja, jangan minum-minum di tempat kawan. Dilanggar sama dia, berarti melanggar karena perintah dari suaminya. Ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dibencinya. Maka bisa jadi hadirin sekalian, sholat-sholat yang dilakukan oleh istri tersebut tidak akan terangkat pahalanya walaupun satu jengkal. Berikutnya siapa jamaah sekalian? Wa akhawani mutasarimani. Yang ketiga kata Nabi, orang-orang yang tidak terangkat pahala sholatnya walaupun satu jengkal di atas kepalanya,
yaitu wa akhawani mutasarimani, dua orang yang bersaudara imma lid-din atau imma linasab. Apakah bersaudaranya mereka ini karena agama? Nah, ini kita semua kan karena agama, jamaah sekalian. Ini kita semua bersaudara karena agama. Kita bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, kata Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita dipersaudarakan oleh kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersaudara. Atau lin nasab, bersaudaranya karena nasab. Tapi apa yang terjadi? Mereka ini bersaudara tapi selalu bertengkar. Mereka ini bersaudara tapi selalu ribut. Sering ribut mereka. Nah, sholat mereka ini jamaah sekalian tidak terangkat di atas kepalanya walaupun satu jengkal. Gara-gara apa sebab? Karena mereka tidak berdamai. Karena mereka senantiasa dalam keributan. Maka jamaah sekalian, hati-hati, apalagi ribut sama tetangga dan lain sebagainya. Karena Nabi selalu diwasiatkan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sering datang, kata Nabi. Seolah-olah, dan aku menyangka, kata Nabi, bahwa tetangga itu mampu mewarisi, bisa mendapatkan harta warisan dari kita. Sakingnya malaikat Jibril mewasiatkan kepada Nabi untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Apalagi tetangga kita saudara seiman, saudara juga senasab. Karena waktu kami ke Jawa Timur, ternyata ada rumahnya sampai 4, adik kakak, paman bibi, sejajar mereka. Oh, ini mantap, damai, alhamdulillah. Nah, ada orang entah ribut karena harta warisan, entah ribut karena mungkin macam-macam, rebutan tanah dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian, ribut. Maka orang-orang yang begini jamaah sekalian, hati-hati, khawatir nanti sholatnya tidak terangkat di atas kepalanya walaupun satu jengkal. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Daud yang meriwayatkan hadis ini dan juga Ibnu Majah. Apa kata Nabi? Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. Kata beliau, ada 3 manusia yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini belum pernah saya bacakan ini. Siapa yang pertama yang dimaksud di dalam hadis ini? Kalau tadi siapa jamaah sekalian di hadis yang pertama? Oh, yang imamin atau pemimpin yang dibenci rakyatnya. Yang kedua, seorang istri yang dimurkai suaminya. Yang ketiga, bersaudara sering ribut. Nah, di hadis ini jamaah sekalian siapa mereka? Salasatun la yaqbalullahu minhum salatan. Kata beliau, ada 3 manusia yang salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Man taqaddama qauman wa hum lahu karihun. Sama, yang nomor 1 poinnya sama dengan hadis yang pertama kami bacakan. Siapa dia? Orang yang memimpin atau mengimami suatu kaum sedangkan kaumnya membencinya, membenci pemimpin tersebut atau imam tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua siapa? Nah, ini hati-hati yang kedua. Wa rajulun atas salata dibaran, kata Nabi. Orang yang melakukan salat sesudah waktunya habis. Dia baru mau sholat maghrib, padahal udah mau masuk isya, waktunya habis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan isya, baru takbir maghrib. Nih orang ini nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang banyak jamaah sekalian orang nunda, akhirnya apa yang terjadi? Sehingga yang terjadi waktunya sholat berikutnya sampai dia baru melakukan sholat yang
sebelumnya. Dan ini jamaah sekalian masuk kategori orang-orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang Allah katakan celaka orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Termasuk orang yang melakukan salat di ujung-ujung waktu sampai masuk waktu berikutnya. Nah, ini jamaah sekalian terima oleh Allah. Lalu berikutnya siapa? Wa rajulun i'tabada muharrarahu. Yang ketiga kata Nabi, orang yang memperbudak hamba yang telah dimerdekakannya. Ini kalau ada perbudakan jamaah sekalian. Karena biasanya apalagi di zaman dulu, budak yang sudah dibeli itu mesti harus bebaskan, enggak boleh diperbudak, tidak boleh disuruh-suruh lagi. Nah, orang yang sudah memerdekakan budak, lalu budak yang dimerdekakan ini tetap masih disuruh-suruhnya, masih diperintah-perintahnya, maka orang tersebut sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini jamaah sekalian, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak, insyaallah 10 menit lagi waktu untuk tanya jawab. Nah, kemudian berikutnya jamaah sekalian, ini tentang imam. Ini tentang imam dulu. Maka berat dari imam itu. Berikutnya, tempat berdirinya imam dan makmum. Nah, ini jamaah sekalian. Kalau misal makmumnya cuma satu, nah ini imam misalnya jamaah sekalian, imam itu salah satu sunnahnya berdiri di tengah. Udah pas kita ini, diri di tengah. Baru nanti makmum itu nyusun. Mulai dari tengah juga. Kalau makmumnya satu jamaah sekalian, misalnya cuma berdua, dimanapun berada, kalau cuma berdua, satu imam, satu makmum. Di mana posisi makmum? Posisi makmum di sebelah kanan, imam di sebelah kiri. Bagaimana kakinya? Kakinya itu nempel jamaah sekalian, jangan jauhan. Bahkan ada ulama yang berpendapat sejajar mereka, tapi yang membedakannya mana? Yang membedakannya yang di sebelah kanan adalah makmum, yang di sebelah kiri adalah imam. Boleh, sejajar boleh. Tapi agar lebih ini, yang penting nempel, dia mundur sedikit, nah itu lebih baik, kelihatan betul. Tapi nempel. Nah itu jamaah sekalian. Posisi kalau makmumnya cuma satu, imam kemudian ditambah makmum satu. Karena dulu ada seseorang sholat di sebelah kiri, sebelah kirinya Rasulullah SAW, karena beliau sama Nabi saja. Akhirnya digeser sama Nabi, dipindahkannya sebelah kanan. Itulah dalil yang melandasi bahwa kalau cuma berdua, maka makmum di sebelah kanan, imamnya di sebelah kiri. Itu jamaah sekalian. Nempel, jangan jarangan. Ada kita lihat satu imam, makmum di belakang, makruh. Karena salah satu yang dimakruhkan dalam sholat itu kita tidak masuk di shaf, sendirian di belakang. Bahkan sebagian ulama itu menganjurkan kita narik yang di depan. Kalau misal kita sendirian, karena dihukumnya makruh kalau sendirian di luar shaf. Maka kita sunahkan mencari kawan atau nari yang di depan. Nanti yang di depan merapatkan barisan. Agar apa jamaah sekalian? Agar dia memiliki teman. Maka kalau imam sama makmum nempel tempatnya. Kalau misalnya kita, karena sering kalau kami safar, karena kadang-kadang sering nemanin mahasiswa, hadirin sekalian, kadang-kadang di tempat umum banyak orang cuma dia di ini. Mas, saya bilang maju sini mas, maju. Saya panggil, tidak usah takut, maju mas sini, nempel aja apa? Dia ajak jamaah saya. Kalau beliaunya belum paham, ya kita berikan penjelasan. Kalau enggak, ya minimal dia, oh rupanya kalau berdua cuman satu di belakang menempel dengan imam atau sejajar dengan imam dan lain sebagainya. Ini jamaah sekalian. Dan ini harus kita praktekkan. Jangan sampai dapat ilmu tapi tidak dipraktekkan. Yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Imam dianjurkan berada di tengah shaf, berada di tengah shaf, dan yang berada di dekatnya adalah orang-orang yang bijak dan alim. Sunnahnya jamaah sekalian, yang di sekitarnya. Kenapa? Karena kalau imam itu entah batal, entah keliru, nah minimal yang paling dekat dulu yang negur, faham? Kalau yang belakang yang negur shaf kelima, nanti teriak-teriak dia, kan kekencengan. Nah, misalnya salah ayat, teriak-teriak dia. Maka yang bagus paling dekat itu. Maka ada beban moral juga yang di belakang imam. Tapi jangan pula nanti takut semua akhirnya nggak ada lagi yang di belakang imam, mundur semua. Takut Ustaz katanya. Kenapa? Karena dengar ini tadi. Nah, kalau memang nggak ada yang lain, rebutan aja silahkan. Tidak ada yang lain. Karena semuanya angkat tangan. Maka yang banyak hafalan Quran, yang udah banyak ilmu, ya monggo disegerakan untuk mendekati di belakang imam atau yang berdekatan dengan imam. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini yang belum kita praktekkan sepenuhnya di masjid ini. Tapi di masjid-masjid yang lain alhamdulillah berubah. Yang tadinya shaf itu 1 jengkal, ada yang 1/2 meter. Mereka kajian fikih akhirnya berubah jadi rapat. Nah, kita di masjid ini jamaah sekalian, saya perhatikan kadang rapat, kadang longgar. Mungkin kalau pas ingat rapat, pas nggak ingat longgar jadinya. Nah, maka jamaah sekalian istiqomah, karena salah satu yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah summastaqim, kata Nabi. Setelah kita beriman kepada Allah, kita diperintahkan oleh Nabi untuk beristiqomah, termasuk istiqomah ngamalin ilmu walaupun sedikit. Oh, ilmu ngerapatin shaf saja luar biasa jamaah sekalian. Jadi kalau kawan itu nempelin kaki, jangan minggir. Kalau katakan sini Pak, 1 shaf lagi masih bisa, jangan ngenyel. Lihat di tempatnya, oh masih bisa, ayo bismillah. Kenapa jamaah sekalian? Karena menghadap Allah itu mesti penuh tawadhu, jangan sombong, apalagi angkuh, jangan. Namanya menghadap Allah itu mesti kita merendahkan diri, mesti tawadhu yang kedepankan. Dan kalau sholat itu merendahkan diri, merasa diri paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jamaah sekalian, kalau dipanggil untuk misalnya merapatkan shaf, dipanggil untuk ke depan, maju. Jamaah sekalian, maju. Kenapa? Karena pernah berkali-kali kami menyampaikan, shaf yang di depan itu, yang paling depan itu adalah shaf orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Kalau doanya Ustaz Doni belum tentu makbul, tapi kalau doanya malaikat makbul, makhluk yang suci pasti. Maka jamaah sekalian, kalau ingin doain malaikat itu sering-sering aja ke shaf paling depan. Nah, itu jamaah sekalian, jangan takut. Ini sudah qamat, minimal jamaah sekalian. Kalau sudah bunyinya Pak Mursyid itu, qad qamatis shalah. Nah, itu kalau beliau sudah ngomong gitu, bangkit dari tempat duduknya. Kenapa? Telah didirikan sholat, maka berdiri semua. Kalau zaman dulu Nabi masuk, sahabat langsung berdiri, belum qamat itu. Nah, ini kadang-kadang qomatnya sudah selesai masih duduk-duduk. Maka jamaah sekalian berubah, ngamalin aja dulu ini. Itu amal luar biasa itu. Jadi pas kalau sudah misalnya qomatnya berusaha. Maka kami kalau masih 1 rakaat sholat sunnah, misalnya Pak Haji Mursyid sudah qomat, ya saya bubarkan itu. Karena di hadis sebelumnya kita pernah bahas mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi kalau jamaah sekalian lagi sholat sunnah baru 1 rakaat, kecuali kalau tinggal tahiyat lagi, selesaikan aja dulu. Tapi kalau masih lama, apalagi di shaf depan pula dia sholat sunnahnya, orang udah baris masih sholat sunnah, mana repot orang. Maka imam mau meluruskan, dia masih sholat, bubarin sholatnya, bubarkan jamaah sekalian. Kenapa? Karena mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Wasitul imama wasuddul khalal, kata Nabi.
tempatkanlah imam di tengah dan penuhilah sela-sela shaf yang kosong, kata beliau. Enggak boleh. Jadi jangan kosong. Isi. Nah, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di hadis yang lain jamaah sekalian dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, liyadini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladhi yalunahum thalathan wa iyyakum wa aisyatil aswaq. Nah, ini juga perlu kita perhatikan jamaah sekalian. Kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Hendaklah orang yang dekat denganku, kata beliau, maksudnya dekat dengan imam, karena Nabi selalu jadi imam waktu beliau masih hidup dan sehat. Hendaklah yang dekat denganku adalah orang-orang yang bijak dan alim, kata beliau. Kemudian orang-orang yang hampir menyamai mereka. Kemudian orang-orang yang hampir juga menyamai mereka, dan seterusnya. Dan jauhilah suara ribut seperti di tengah pasar. Maksudnya kalau sudah musholaan, jangan lagi ngobrol. Kadang-kadang kita masih ribut, sholat sana, sholat ngobrol sana, ngobrol sini. Nah, kalau sudah berdiri sholat, jamaah sekalian sudah mulai mengkondisikan hati masing-masing untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi berikutnya? Khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf kaum lelaki, kata beliau, adalah shaf yang pertama. Ini jamaah sekalian. Kenapa, Pak? Antum? Shaf yang terbaik, kata Nabi, adalah shaf yang pertama bagi kaum laki-laki. Maka jamaah sekalian, berusahalah untuk berada di shaf yang pertama. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, apa kata beliau? Ada seseorang jamaah sekalian, pernah suatu saat orang ini sholat tapi beradanya tidak bersama shaf, nyendiri sholatnya, tidak di dalam shaf. Akhirnya Nabi memerintahkan, istaqbil sholataka fala sholata li mufradin khalfas shaffi. Inilah yang menjadi dihukumi makruh oleh para ulama, orang yang sendiri berada di shaf itu. Maksudnya apa? Semuanya penuh, dia cuma sendirian di belakang. Maka dihukumi makruh oleh para ulama. Kenapa? Suatu hadis jamaah sekalian pernah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Baihaqi. Apa kata Nabi? Karena orang ini shafnya sendirian di luar, sholatnya di luar shaf sendirian, Nabi bilang sama orang tersebut, istaqbil sholataka fala sholata li mufradin khalfas shaffi. Ulangi sholatmu, kata Nabi, karena sholat tidak sah apabila dilakukan seseorang di luar shaf. Maka jamaah sekalian, makruhnya itulah dihukumi para ulama. Walaupun para ulama ikhtilaf. Hadis ini sebagian ulama mengatakan anjuran agar kita harus ada yang menemani di dalam sholat kalau berjamaah. Yang kedua mengatakan bahwa benar-benar memang tidak sah, maka dia harus mencari kawan sekuat tenaga untuk menemani dia agar tidak sendirian berada di luar shaf. Nah, ini jamaah sekalian. Kemudian berikutnya Nabi juga bersabda, tarasu wa'tadilu, kata Nabi, hadis Bukhari dan Muslim. Rapatkan dan luruskan shaf. Rapat, lurus. Itu jamaah sekalian, itu kunci. Karena itu merupakan kesempurnaan salat. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas shaffi min tamamis shalah, kata Nabi. Lurus dan rapatkan shaf kalian, kata beliau, karena lurusnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat. Maka lihat kakinya jamaah sekalian. Walaupun kakinya panjang, ukurannya depan. Mau kakinya panjang ke belakang terserah, tapi depan lurus. Nah, itu jamaah sekalian. Lihat. Kemudian Nabi mengatakan,
Apa kata beliau? Sawu sufufakum. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka ngasih jarak dalam shaf. Dari Ahmad dan Tabrani. Sawu sufufakum, kata Nabi, luruskan shaf kalian. Wahadu baina manakibikum, dan sejajarkan pundak dengan pundak. Sejajar maksudnya lurusnya itu. Jadi bukan satunya ke depan atau ke belakang, sejajar. Walaupun waktu pesantren dulu, pesantren kami itu jamaah sekalian, kalau merapatkan shaf ini yang ketemu malahan. Jadi pundak ini ketemu sama pundak yang lain, jadi rapatnya luar biasa. Ini kami di pondok dulu. Apa kata Nabi? Sawu sufufakum, luruskan shaf kalian. Wahadu baina manakibikum, sejajarkan pundak dengan pundak. Walinu fi aidi ikhwanikum, bersikap baiklah dengan saudara kalian. Kemudian beliau mengatakan wasuddul khalal fa inna syaitana yadkhulu fima bainakum bimanzilatil hadaf. Apa kata beliau berikutnya? Dan rapatkan shaf kalian, karena sesungguhnya syaitan itu memasuki celah-celah shaf seperti anak kambing kecil. Makanya jamaah sekalian, jangan diregangin shaf itu, kakinya dirapatin, usahakan rapatkan. Maka tengah dulu patokannya, kanan rapat, kiri rapat, begitu terus. Kenapa? Karena ada setan direnggang-renggang shaf kita itu. Jadi wajar bisa jadi kenapa kita sholat tidak pernah nikmat. Imam baca panjang dikit udah gelisah. Nggak pernah nikmat, jangan-jangan setan memang datang. Iya, di sebelahnya, shaf-shafnya jalan terus. Maka jamaah sekalian berusaha untuk merapatkan shaf itu, biar tenang, sholatnya tenang, kemudian bisa merasakan nikmatnya sholat. Jadi masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam hati, sehingga nikmat kita menghadap Allah itu terasa jamaah sekalian. Jangan sampai kita sholat, tapi nggak pernah merasakan kenikmatan dalam sholat. Nah, maka jamaah sekalian, salah satu caranya adalah merapatkan shaf. Maka waktu sujud nikmatnya sujud tuh ya Allah, pingin lama-lama. Waktu baca tahiyat tuh nikmatnya ya Allah. Begitu berarti dia sudah merasakan zauq, nikmat di dalam ibadah. Nah, bagaimana cara mendapatkan itu hadirin sekalian? Salah satunya mulai dulu dari hal yang terkecil, jangan sepelekan. Nabi itu sudah berkali-kali hadis yang tadi kami bacakan. Luruskan shaf, rapatkan shaf. Luruskan barisan, rapatkan shaf. Nabi di hadis ini tadi mengatakan bahwa setan akan masuk di celah-celah shaf yang renggang seperti anak kambing yang kecil. Dan di hadis yang lain jamaah sekalian, setiap seorang muazin itu habis azan, setan kan waktu azan lari terbirit-birit. Selesai azan datang lagi. Datangnya kemana? Bisikin ke hati atau ke pikiran orang-orang yang sholat. Maka kalau sholat sendirian jamaah sekalian, kadang-kadang lupa rakaat. Dua, tiga lah. Kalau jamaah sekalian misal lupa, ada hadisnya. Kalau misal sholat sendiri, tak sholat sunnah atau lagi sholat duha, misal sholat tahajud, lupa ini 4 atau 3, misalnya, atau mau witirnya 3 rakaat, ragu 2 atau 1 ini, maka ambillah bilangan yang terkecil lalu tambahkan. Itu hadisnya begitu. Walaupun di catatan malaikat kita itu sebenarnya sudah 3, tapi kita ragu tadi, ambillah yang 2, tambahannya. Padahal di catatan malaikat sudah 4. Kemudian kata Nabi, setelah itu lakukan sujud sahwi. Nah, baru jamaah sekalian salam. Itu kalau ragu lupa. Nah, salah satu yang membuat kita sering begitu itu ada namanya pasukan spesialis penggoda orang sholat. Nama pasukannya setannya khinzib atau khonzab. Nah, itu jamaah sekalian. Maka termasuk dalam sholat berjamaah digoda sama mereka.
Cara mereka salah satunya masuk di celah-celah soft kita. Maka coba nanti Isya jamaah sekalian praktekkan dan dibiasakan. Jangan cuma seminggu habis itu balik lagi. Baru sebulan balik lagi. Percuma kajian-kajian kalau ilmunya tidak diamalkan jamaah sekalian. Maka salah satu ilmu itu walaupun sedikit diamalkan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jamaah sekalian jika ada pertanyaan. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Ada mungkin agak banyak sedikit yang mau saya tanyakan. Pertama tentang posisi imam. Ya. Tempat kita ini kan kata Ustaz tadi itu berada pada tengah-tengah. Tengah-tengah. Saf gitu Ya. Saya lihat ini belum Miring ya, miring Pak. belum begitu tengah. Gitu. Miring ya. Kemudian posisinya terlalu jauh kalau menurut saya dengan imam, karena seandainya imam batal, pengganti jamaah untuk menjadi imam itu kalau tidak salah saya pernah dengar itu dengan 3 langkah ke depan gitu kan. Jadi 3 langkah ke depan dia bisa posisi imam. Kalau ini lebih sulit, apalagi ini agak sedikit nanjak gitu kan. Nah ini makanya agak sering saya robah lagi, saya mundurkan lagi supaya Agak dekat. tidak terlalu jauh dengan imam, dengan jamaah dengan makmum. Ya. Ini posisi imam. Kemudian tentang sholat sunnah tadi saya sampaikan, kalau kita sudah mendengar qomat, sementara kita dalam posisi sholat sunnah. Nah saya ingat dengan hadis Nabi juga ketika sholat Jumat, khotib Rasulullah sedang berkhutbah, ada jamaah datang, gitu kan, disuruhnya jangan duduk dulu, berdiri dan sholat dulu. Artinya saking pentingnya sholat tersebut, sholat sunnah tersebut, meskipun itu tahiyatul masjid, gitu kan. Jadi bagaimana kedudukan hadis itu dengan yang kata Ustaz tadi membatalkan sholat sunnah karena kita mendahulukan yang wajib. Kalau saya karena posisi kita sholat sunnah kita teruskan, kemudian kita bisa menjadi masbuk mengikuti imam untuk sholat berikutnya. Kemudian yang ketiga, ini saya kira penting juga dan saya di sini bukan tidak menyinggung siapa-siapa gitu ya. Cuma ini ada sebagian kalangan kita karena ingin bersih gitu, bersiwak. Ya bersiwak. Setelah bersiwak kan dikantongin gitu. Kan kotoran gigi itu nempel di siwak kayu itu dikantongin salah satu. Kemudian kalau seandainya kita jadi jamaah atau jadi imam gitu kan, kita meler gitu, saking flu berat gitu, meler, kita rub atau kita tempelkan supaya tidak menempel kan, tidak jatuh ke sajadah atau dengan sengaja gitu. Setelah sholat wajib kita saking beratnya ini hidung gitu, kita keluarkan kan. Habis itu kita sholat sunnah, yang kita tisu yang kita sudah basah itu kita masukkan ke kantong, kita sholat sunnah lagi. Nah ini membatalkan sholat kita atau tidak dengan kotoran-kotoran yang kita bawa dan kita sholat. Sementara kita kan harus wajib kalau bisa itu tubuh suci dari hadas untuk melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dianjurkan mandi sebelumnya. Nah ini bagaimana kondisi seperti itu supaya sholat kita ini benar-benar bersih gitu ya, terima Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sekiranya itu yang perlu saya tanyakan. Sekalian ya, khawatir lupa. Pertanyaan profesor kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaan saya,
membatalkan tidak orang yang berdaham dalam sholat. Berdahan dalam sholat. Ya. Yang kedua, apa tadi lupa? Satu aja deh. Nanti kalau ingat yang kedua. Ya, mohon saya diingatkan jamaah sekalian karena ini dari Pak Haji dari Zon ada 3 tadi ya, 4. Yang pertama, memang kalau kita melihat posisi mihrab kita ini di tengah, tapi memang tidak presisi ya. Insya Allah ini ma'fu. Artinya kita sudah berusaha untuk di tengah. Karena kalau geser ini kan mimbar juga tetap dia tidak presisi. Nah, jadi insya Allah ini adalah hal yang ma'fu. Yang kedua, bagaimana posisi imam nampaknya terlalu jauh dari makmum yang di belakang shaf pertama, sehingga kalau misalnya imam batal, itu langkah yang menggantikan akan lebih dari 3. Sebenarnya jamaah sekalian, tidak ada keterangan berapa minimal langkah untuk yang menggantikan shaf atau yang menggantikan imam yang batal. Itu sebenarnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Nabi pernah membukakan pintu. Aisyah mengucapkan salam. Beliau lagi sholat sunnah, beliau maju lalu membukakan pintu, kemudian beliau mundur lagi. Berapa langkahnya itu? Wallahu a'lam bishawab. Nah itu jamaah sekalian. Memang ulama akhirnya ijtihad. Ijtihad itu gimana maksudnya? Mereka mengambil pendapat agar kaum muslimin itu ada patokan. Nah, akhirnya adalah yang berpendapat minimal 3 langkah, kan begitu? Ya, maksimal 3 langkah. Ada yang mengatakan tidak terbatas dan lain sebagainya. Maka tidak ada dalil kuat yang membatasi itu, Pak Haji. Artinya ini keyakinan kita saja. Ya kalau memang kita ragu, monggo yang lain yang menggantikan. Itu tidak ada dalil yang membatasi itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana misal khatib lagi khutbah masuk, betul hadisnya sahih memang. Ada orang masuk mau duduk, qum fasalli kata Nabi. Bangun, sholat dulu. Nah, gitu. Tapi sholat di sana dipercepat. Ini posisi lagi khutbah, beda dengan sholat. Kalau yang sholat itu Nabi memang idza uqimatis shalah fala salata illal maktubah kata Nabi. Kalau qomat sholat sudah dikumandangkan, maka tidak ada lagi sholat selain sholat wajib. Kalau khutbah bukan sholat masalahnya. Nah itu. Dan dia tidak seperti mendirikan khutbah itu tidak seperti mendirikan sholat. Maka beliau ngajurin juga, walaupun beliau lagi khutbah, yang selain itu sholat. Walaupun dalam keterangan syarah hadisnya, orang yang sholat itu disunahkan untuk mempercepat, tapi tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah gitu. Bagaimana orang yang meler, entah dia ngiler, entah dia mungkin ingusan? Perlu diketahui hadirin sekalian, ikhtilaf. Tapi pendapat yang paling kuat, liur, ingus, apalagi? Ya, liur, ingus itu tidak najis. Dia adalah benda yang menjijikkan. Sama kayak misalnya lendir-lendir apa gitu, kita jijik. Tapi tidak najis. Pendapat yang paling kuat. Kecuali iler. Iler ada yang menajiskan, ngilernya tidur itu. Itu jamaah sekalian. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau lagi sholat, karena saya juga termasuk yang merasa terganggu kalau kita membuang ingus, walaupun pakai mungkin lap tangan lah, pakai tisu dan lain sebagainya di tempat yang suci ini. Alangkah lebih baiknya kita keluar, buang dulu ingus di luar. Kenapa hadirin sekalian? Karena memang mayoritas kita merasa jijik dengan benda itu, walaupun ulama mayoritas mengatakan itu tidak najis, tapi untuk menghormati yang lain. Mungkin ada yang merasa terganggu, khawatir juga mungkin menular dan lain sebagainya. Nah, akhirnya begitu hadirin sekalian.
Nah itu Pak Haji tentang itu. Lalu yang terakhir, siwak tadi. bagaimana dengan siwak? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak, kata Nabi, inda kulli shalah. Di hadis yang lain, inda kulli wudu. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku wajibkan mereka untuk bersiwak di setiap mau wudu ataupun di setiap mau sholat. Lalu bagaimana dengan mungkin karang-karang gigi? Itu jadi karena tidak najis tadi. Jumhur mengatakan tidak najis, jadi disimpan. Nah kalau seandainya kita merasa jijik, jangan dilakukan. Lakukan saja pas mau wudu. Karena hadisnya ada dua itu Pak Haji. Kalau dalam matan takrib wayah juga ada jelasin itu. Sunnah wudu, sunnah sebelum wudu siwak dulu baru wudu. Atau mau sholat. Nah itulah kawan-kawan kita yang kalau siwak dulu, kalau kita jijik jangan dipraktekin. Tapi sah nggak sholatnya? Sah. Kita nggak bisa karena nggak ada keterangan yang mengatakan itu batal. Memang malah kan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah yang terakhir tentang orang yang berdahak. Kalau dia tergantung niat itu Pak Jupri. Kalau dia punya niatan ingin menegur imam niatnya dan malaikat Allah dan malaikat yang paling tahu. Kita kan nggak tahu nih, entah dia batuk beneran, entah dahaknya itu karena dia gatel kerokok atau enggak, wallahu a'lam bishawab kan. Tapi kalau dia punya niatan dengan itu, biar imamnya cepat. Nah gitu, sengaja dia batal sholat. Kenapa? Karena dia sudah di luar sholat. Apalagi niatan ingin mempercepat biar imamnya itu agar lebih lama. Itu jamaah sekalian. Ingat Maka pertanyaan satunya tadi ingat saya. ya silakan. Ya. Pertanyaan ini tadi kan kalau tidak rapat, tadi safnya itu anak-anak kambing lewat. Ya, Apa namanya? Setan seperti anak kambing itu. Seperti itu Ustaz. Nah, sementara dia melakukan anak sapi yang bisa lewat Ustaz. Jadi bukan anak kambing lagi, kalau anak kambing sini kan masih segini. Tidak ada lebar gini Ustaz. Nah itu saya juga sering melempar kaki, ngelempar juga. Karena kawan sebelah nggak paham, kita udah tengah jarang betul. Jalan terus ya. Iya. Nah itu, maka nah itulah jamaah sekalian kita sering pengertian rapatkan, terus ngerapat. Kalau boleh sana itu masih tersisa tempat, sisakan silakan. Nah begitu. Wallahu a'lam bishawab, jamaah sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta